Oke saudara, shalom semuanya, selamat pagi. How are you? Hanya Tuhan yang tahu bagaimana keadaan rohani kita ya. Saudara, 3 minggu berturut-turut kita boleh mendengar satu message yang paling tidak kita semuanya bisa menangkapnya dan kemudian kita bisa merenungkannya baik-baik. Saudara, awal tahun biasanya umumnya gereja menantikan message yang Tuhan lepaskan. Karena awal tahun bisa menjadi satu pegangan buat kita berjalan sepanjang tahun itu. Amin. Karena banyak sekali gereja-gereja menantikan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita tahun ini. Ketika message covenant boleh dibagikan, kita tahu kita harus ada di situ. Kita harus bisa merenungkannya, kita harus bisa menangkapnya, kita mengulangnya. Untuk apa? Untuk kita bisa terus berjalan dalam tahun ini dalam kemenangan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, pagi hari ini saya mencoba untuk me-wrap up apa yang saya dapat dari 3 minggu dibagikan oleh senior pastor. Dan saya percaya saudara sendiri secara pribadi juga bisa mendapatkan hal yang lain. Nah saudara, berbicara covenant, berbicara ikat janji. Kapan kita bisa tahu bahwa kita ada di dalam covenant? Saat mulai, titik awal di mana kita bisa boleh ada dalam satu covenant. Saudara, satu pasangan suami istri, ya, baru memasuki di titik awal masuk dalam satu pernikahannya adalah ketika di hari H mereka diberkati. Dan mereka kemudian tanda tangan di depan catatan sipil, betul? Dan hari itu mereka masuk dalam satu ikat janji suami istri. Welcome to the new life, betul? Itulah titik awal bagaimana suami istri terikat dalam satu perjanjian, dalam satu covenant. Bagaimana dengan kita adalah hal yang sama. Kalau satu covenant adalah kita tidak bisa lepas dari yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Tanpa Yesus tidak ada covenant. Tapi kalau kita berbicara covenant, kita harus fokus kepada Dia yang adalah Tuhan yang menjadi pintu untuk kita boleh terhubung dengan Bapa kita. Kalau itu yang menjadi fokus kita, maka titik awal dari covenant kita adalah waktu kita boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah titik awal bagaimana kita boleh terikat dengan covenant dengan Bapa di surga. Saudara, nah, yang menjadi persoalannya adalah bukan titik awalnya bagaimana kita boleh menerima covenant, tapi bagaimana setelah itu. Karena kita masuk ke dalam the new life. Suami istri masuk the new life dalam satu ikat janji pernikahan. Kita masuk dalam the new life bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, yang menjadi titik persoalannya adalah bagaimana kita menjalankannya. Nah, sudah disinggung sebenarnya. Oleh karena itu saya berkata pada pagi ini bagaimana saya me-wrap up-nya dan saya memberikan penekanan-penekanan yang saya lihat kita perlu semua untuk berjalan bersama dalam tahun ini. Di dalam covenant dengan Allah. Nah, saudara, berjalan di dalam covenant, yang pertama saudara, berjalan di dalam covenant adalah berjalan dalam kasih karunia. Sebagaimana oleh karena kasih karunia kita boleh diselamatkan, maka di dalam kehidupan yang baru ini, kita harus hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Nah, berjalan di dalam kasih karunia ini yang saya maksudkan adalah bahwa bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, gereja yang mengandalkan manusia, gereja yang mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuklah gereja yang seperti itu. Saudara, kalau saya tidak salah ingat, 2 kali dalam 3 minggu, Pastor Leo berkata, terkutuklah yang mengandalkan manusia, terkutuklah yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau nggak salah, saya ingat 2 kali dalam 3 minggu, beliau berkata, buat saya, barang siapa yang memiliki telinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh.
Tahun ini adalah tahun di mana kita harus sepenuhnya bergantung kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi terkutuklah gereja yang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan manusia. Saudara, satu hal yang harus kita tangkap baik-baik, saudara. Tahun ini tahun sepenuhnya kita harus melihat kepada Dia. Lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita mau berjalan di dalam covenant bersama Dia, Yesus menjadi pengharapan kita. Kita mendengar segala hal yang terjadi. Dunia semakin gelap, itu kata firman Allah. Kita bisa melihat dari sekarang. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana kita tetap diberkati, kebergantungan kita kepada Dia, suatu hal yang mutlak. Berjalan dalam kasih karunia adalah bagaimana kita mengandalkan Dia. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Nah, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita memang berlimpah-limpah. Sangat berlimpah-limpah. Yang masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak meresponinya dengan benar. Nah, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang memampukan kita untuk menjadi seorang anak Allah. Itulah yang memampukan kita menjadi son of the house. Kalau saya boleh singgung khotbah-khotbah sebelumnya. By the grace, kita berjalan untuk kita menjadi seorang yang mature di dalam Kristus. Nah, kasih karunia tidak membuat kita menjadi hidup seenaknya. Kasih karunia diberikan berlimpah-limpah, begitu berlimpah-limpah, abundance of grace, superabound. Amplified katakan, superabound. Itu bukan untuk kita hidup seenak kita. Kasih karunia yang berlimpah-limpah diberikan untuk kita hidup di dunia ini dengan pola kerajaan. Karena itu kita harus bisa kembali untuk bisa merenungkan apa yang Yesus kerjakan di kayu salib buat kita. Karena kasih karunia kita bisa melihat karya Kristus di kayu salib. Apa yang kita bisa renungkan, apa yang kita bisa, sehingga kita bisa menangkap setiap nugget-nugget yang boleh ada. Itu yang menjadi bagian hidup kita. Kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup sembarangan. Itu hal yang pertama. Ya. Berjalan dalam kasih karunia adalah berjalan dalam covenant adalah berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Tidak mengandalkan kepintaran kita. Tidak mengandalkan hal-hal yang dari dunia. Nah, yang kedua, saudara, berjalan dalam covenant, berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman, berjalan dalam kasih karunia itu nggak bisa dipisahkan, saudara. Karena berjalan dalam iman adalah berjalan dalam kasih karunia. Karena hidup dalam kasih karunia harus hidup dengan iman. Nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita berjalan dalam covenant ini, kita diingatkan, tahun ini kita harus fokus kepada iman kita. Iman kepada percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya, bukan yang lain. Tahun ini diberkatilah anak-anak Allah yang hidup oleh karena iman. Diberkatilah orang benar yang hidup karena iman. Diberkatilah mereka akan melihat hal-hal yang baru. Oleh karena apa yang akan terjadi dalam tahun ini dikatakan penuh dengan mujizat ketika kita berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman, kalau saya boleh merefer apa yang disinggung pada minggu-minggu lalu. Bagaimana Pastor Leo berkata, ingat sebagaimana perwira Kapernaum. Masih ingat itu? Bagaimana dia percaya asal engkau berkata-kata saja hambaku sembuh. Dan Yesus berkata dia memiliki the great faith. Iman yang saya tekankan di sini adalah bagaimana tahun ini kita benar-benar memiliki the great faith. Bukan the little faith, tapi the great faith. Iman fokusnya adalah Yesus Kristus. Iman objek daripada iman adalah Yesus Kristus. Betul? Berjalan dalam covenant, fokusnya Yesus juga. So berjalan dalam covenant, mau gak mau berjalan dengan iman. Dan iman yang seperti apa? The great faith yang Tuhan ingin tumbuhkan di antara kita. Di akhir zaman ini, ya Tuhan menumbuhkan setiap orang percaya dengan iman, the great faith.
Kenapa dengan great faith? Dua contoh di dalam Alkitab saudara yang saya tahu. Yang pertama adalah perwira Kapernaum. Tuhan berkata the great faith. Dia bukan orang Yahudi. Yang kedua adalah perempuan Kanaan. Ya, Matius 15 kalau nggak salah. Matius 15. Perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan bukan orang Yahudi. Ya orang Kanaan. Tapi ketika anaknya dirasuk setan. Ketika anaknya sakit, dia datang kepada Yesus. Dia minta Yesus kesembuhan daripada Yesus. Meskipun ditolak, bahkan sangat kasar menurut saya. Karena Yesus berkata, roti disediakan untuk anak, bukan untuk anjing. Tapi perempuan ini berkata, anjing pun makan rempah-rempah dari meja tuannya. Artinya, even saya bukan orang Yahudi, saya dibilang anjing, tapi I believe you are my Lord. Anda paham gak? Sama seperti Rut berkata pada Allahmu adalah aku, bangsamu adalah bangsaku. Siapa Rut? Bukan orang Yahudi. Tapi ketika dia percaya kepada Yesus sepenuhnya, dia berkata, you are my Lord. Dan Tuhan berkata, you have the great faith. Bagian perempuan itu, bagian perwira, dia percaya Yesus sepenuhnya, seutuhnya. Ketika percaya seutuhnya, tidak bimbang, tidak ragu siapa dia. Yesus melihat kepada perempuan itu, Yesus lihat kepada perwira Kapernaum, you have a great faith. Tahun ini tahun di mana kita boleh diajak oleh Tuhan untuk memiliki the great faith. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan. Melihat keadaan yang di dunia, kita bisa ragu-ragu, kita bisa bimbang. Tapi tahun ini, di dalam covenant bersama dengan dia, diingatkan kembali, fokus kita kepada Yesus Kristus, dan kita tidak ada kebimbangan ketika kita boleh berjalan bersama dia. Saya ajak saudara untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di rumahnya ini. Kalau dia mengajak kita untuk bisa percaya sepenuhnya, responi untuk kita bisa percaya sepenuhnya. Biar gimana Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia tahu bagaimana memberkati saudara dan saya. Bagaimana dia memberkati setiap gerejanya. Ya buat kita di rumah ini, dia tahu bagaimana berbicara dengan saudara dan saya. Dan dia berbicara dengan bahasa covenant bukan berarti tidak berlaku untuk gereja lain. Bisa saja siapapun yang benar ketika dia mengerti tentang covenant, dia tahu itulah bahasa Tuhan dengan pribadi itu. Buat kita secara korporat, bahasa kita adalah covenant. Berjalan dalam ikat janji dengan dia. Amin saudara. Nah hal yang ketiga saudara. Oke, berjalan dalam iman, berjalan dalam iman berarti juga berjalan dalam ketaatan. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Jadi tahun ini tahun benar-benar ketaatan itu sangat kita harus perhatikan baik-baik. Taat kepada firman. Saudara mau bisnismu diberkati tahun ini? Saudara mau pekerjaanmu diberkati tahun ini? Kita mau keluarga kita boleh diberkati tahun ini? Tuhan sudah berikan kuncinya saudara. Adakah ketaatan kepada firman? Sehingga kita bisa melihat tahun ini bukan kita tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Tapi ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara nggak bisa milih kita. Dalam arti kita yang menyadari bahwa kita ada dalam Kristus. Kita nggak bisa memilih yang lain selain Kristus. Segala hikmat kita butuhkan dari dalam kita menjalankan usaha kita. Segala pengurapan kita mintakan untuk kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Di dunia yang saat ini yang tidak menentu. Betul? Kita sangat membutuhkan Yesus. Yesus menjadi jawaban dari setiap permasalahan. Yesus menjadi jawaban untuk kita terus berjalan bersama dia di dalam kemenangan demi kemenangan. Transformasi dan victory, transformasi dan kemenangan bukan sekedar slogan. Transformasi dan kemenangan karena Tuhan ingin kita melihat kita semua diberkati dalam kehidupannya. Bukan hanya kita, tapi setiap pribadi, keluarga, anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, dia mau diberkati, dia mau kita semuanya berkemenangan. Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki telinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh.
Dan saya lihat ada beberapa kali perkataan yang sama yang diulang terus oleh Pastor Leo. Oleh karena itu saya bilang, ulangi, dengar baik-baik, dan renungkan setiap nugget yang Tuhan taruh buat kita semua. Jangan dibiarkan sekedar lewat. Message awal tahun adalah message yang sangat berharga buat kita untuk kita berjalan melewati tahun ini. Bahkan tahun-tahun berikutnya. Kalau kita hanya sekedar melewati hari demi hari dengan biasa saja, kita akan kelewatan semua dengan apa yang ingin Tuhan kerjakan. Baik secara kita secara pribadi maupun secara korporat. Nah, berjalan di dalam iman juga berbicara bahwa kita hidup tidak menipu diri kita sendiri. Saya ambil dari Yakobus 1 ayat 22. Apa ayat itu berkata? Jadilah pelaku firman. Jangan hanya jadi pendengar saja. Kalau itu yang terjadi, Yakobus 1:22 berkata kita menipu diri kita sendiri. Berapa banyak kita mendengar? Dia orang Kristen, tapi kelakuannya Kristen, betul? Mendengarnya Kristen, ngerti tentang Kristen, tetapi kelakuannya Kristen. Sama aja saudara, kita ngaku kita anak Allah. Kita mendengar tentang berita tentang anak Allah, kita mendengar tentang posisi, reposisi kita dijadikan anak Allah. Kita nggak ngerti, tapi kelakuannya apakah kita tetap anak Allah? Tahun ini Tuhan bangkitkan semua anak Allah yang benar berita kebenarannya. Tahun ini Tuhan akan melihat banyak anak-anak Allah akan bangkit. Oleh karena apa? Dia yang membangkitkan saudara saya. Kalau kita mengakui apa yang kita percaya, kita mengerti, lakukanlah sebagaimana apa yang kita percaya. Karena kita tidak mau menipu diri kita sendiri. Ya, Yakobus 1 kalau kita ngaca di depan kaca, kita lihat, wah ini anak Allah. Udah itu kita lupa bahwa kita anak Allah. Lebih baca di Yakobus 1. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Tahun lalu perkataan ini 3 kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang datang ke sini. Kalau saudara bisa ingat. 3 kali oleh hamba Tuhan yang berbeda. Yang terakhir adalah Pastor Seno. Dijadikan poin oleh dia. Menjadi pelaku firman, bukan pendengar. Karena kita tidak mau kita menipu diri kita sendiri. Halo? Nah, hal yang ketiga saudara. Berjalan di dalam covenant adalah, udah mau habis ya? Haleluya. Berjalan di dalam covenant adalah berjalan di dalam pengenalan siapa Yesus bagi kita. Ya karena fokusnya Yesus. Nah, apa yang saya maksud di sini saudara? Saudara, manusia itu punya fase-fase dalam kehidupannya. Ya, lagunya berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Betul ya? Manusia punya fase-fase dalam kehidupannya. Manusia punya musim-musim dalam kehidupannya. Saudara, dalam setiap fase atau dalam setiap musim, kalau kita mau melihat keberhasilan, kalau kita mau menikmati segala berkatnya adalah bagaimana kita mengenal Kristus Yesus dalam masa itu, dalam season itu. Saya ambil contoh saudara. Musa. Karena ini sangat gampang buat saya untuk memahami. Musa memiliki, kalau saya katakan Musa memiliki 4 fase dalam kehidupannya. Fase pertama, dia hidup sebagai pangeran di istana Mesir, betul ya? Fase kedua, dia hidup di dalam padang gurun sebagai gembala. Ya. Fase ketiga yang menarik buat saya. Fase ketiga dalam Keluaran 3. Dalam Keluaran 3 di dalam Keluaran 3, multimedia. Di dalam Keluaran ketiga, ketika Musa sedang menggembalakan kambing dombanya, dan kemudian dia melihat ada semak
yang berapi dan dia menghampiri. Dan terjadilah satu dialog antara Tuhan dengan Musa. Dan kemudian Musa bertanya pada akhirnya. Kalau orang bertanya, siapa yang mengutus aku? Aku harus jawab apa? Dan dalam Keluaran 3 ayat yang ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, aku adalah aku yang mengutusmu. Betul ya? Aku adalah aku. Saudara, fase itulah fase bagaimana Musa diutus menjadi pelepas bangsa Israel dari perbudakan. Itu fase yang Tuhan bawa masuk, dan ketika Musa ada dalam fase itu, Musa mengenal Tuhan sebagai aku adalah aku. Nah, fase itulah dia mengenal Kristus sebagai Tuhan, sebagai aku, untuk kemudian dia bisa menyelesaikan apa yang diberikan tugasnya kepada dia. Nah, lewat dari fase itu, dia masuk dalam fase berikutnya. Karena dalam Keluaran 33 dan 34, ketika itu Tuhan berbicara lagi kepada dia, Musa sekarang bukan sekedar menjadi pelepas bangsa Israel dari perbudakan, sekarang dia harus membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian kepada warisannya. Dan menarik, kembali di situ terjadi dialog dan Musa kemudian meminta, perlihatkanlah kemuliaanmu. Dan Tuhan tuh senang sekali ketika diminta oleh Musa. Dan Tuhan memperlihatkan belakangnya, yang kita tahu ya. Tuhan memperlihatkan belakang, Tuhan gak kasih lihat mukanya. Tapi Tuhan memperlihatkan belakangnya dan Musa melihat. Nah yang menarik saudara dalam Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya. Saudara tahu cerita ini ya, ketika lewat Musa ditaruh dalam lekukan gunung dan dia lewat. Dan sembari Tuhan lewat, kemudian Tuhan berkata, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan seterusnya. Saudara, ketika Musa masuk dalam fase untuk membawa bangsa itu kepada warisannya, kembali Tuhan memperkenalkan siapa dirinya. Yang pertama, dia adalah Allah penyayang dan pengasih. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang panjang sabar. Yang ketiga, dia adalah Tuhan yang berlimpah kasihnya dan setianya. Yang keempat, dia meneguhkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yang kelima, dia memperkenalkan yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Yang keenam, dia memperkenalkan diri sebagai yang tidak sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari kehukuman. Yang ketujuh, dia berkata, akulah yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Fase yang keempat, Tuhan memperkenalkan siapa dia. Dan dari apa yang Musa dapat, Musa berjalan membawa bangsa ini kepada warisannya. Gagal? Ya. Karena apa? Karena Musa tidak mencerminkan kekudusannya Allah. Itu kata firman Allah. Artinya bangsa Israel tidak melihat dari Musa siapa Tuhannya. Yang penuh belas kasih, yang penuh dengan panjang sabar. Karena Musa marah, dia pukul batu itu walaupun keluar air. Tapi Tuhan berkata, engkau melanggar kekudusanku. Saudara, saya harap saudara bisa menangkap. Setiap fase kita butuh pengenalan akan Tuhan. Siapa dia buat kita. Fase berikutnya kita butuh lagi. Satu fase belum tentu 1 tahun. Satu sistem belum tentu 1 tahun. Untuk gampangnya, untuk mudahnya. Buat kita tahun 2022 ini kita berjalan dengan satu pribadi yang harus kita kenal. Untuk kita bisa melihat keberhasilan, kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Kita nggak bisa melihat itu dengan situasi yang ada. Kita harus lihat pribadinya yang berjalan bersama dengan kita. Ibrani 8, saudara. Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Ada? Oke. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Dan kita tahu inilah perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka.
dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Berikutnya. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua, baca sama-sama, besar kecil akan mengenal aku. Apa artinya? Tuhan memperkenalkan dirinya, mau kepada anak kecil, mau yang remaja, mau yang besar, Tuhan dalam perjanjiannya, Tuhan memperkenalkan dirinya. Dari mana mereka mengenal? Ketika mereka mendengar khotbah, ketika mereka melihat dalam segala situasi, ketika mereka membaca firman, ketika mereka berdoa, roh Allah yang ada dalam mereka itu bersaksi, this is God. Enggak perlu ada orang katanya mengajar, kenali Tuhan, enggak. Di dalam hati kita ada roh Allah. Ketika kita ada dalam satu situasi, dan situasi itu tidak begitu baik, tapi kita bisa merasakan ada Tuhan bersama dengan kita. Itu yang ada dalam hati kita. Itulah perjanjian yang Tuhan ikatkan. Disinilah kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam satu covenant, bahwa kita akan mengenal pribadi itu. Kabar baik buat kita. Bahwa tahun ini setiap pribadi yang berjalan bersama dengan dia dalam satu ikat janji akan mengenal dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Mau yang besar, mau yang kecil. Saya berkata, mau yang besar, mau yang kecil. Siapa itu? Cucumu, buyutmu, ya, anak-anakmu akan mengenal Allah. Because of the covenant. Walaupun mereka mungkin menyimpang. Karena ikat janji yang Tuhan katakan, tahun ini mereka harus kembali. Mereka harus kembali oleh karena ikat janji yang Tuhan berikan. Karena mereka mengenal siapa Allah mereka. Dan Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada mereka. Nah, kalau Musa boleh dalam fasenya dia bisa mengenal pribadi itu. Dan dia berhasil. Fase berikutnya dia mengenal lagi walaupun dia gagal. Daud mengenal Tuhannya sebagai Baal Perasim dan dia menang perang. Yosua mengenal Tuhan sebagai panglima bala tentara Allah. Maka Yosua bisa membawa masuk ke tanah perjanjian. Tahun ini kita mengenal Yesus sebagai siapa? Tahun ini kita mengenal dia sebagai the covenant keeping God. Makanya saudara, apa yang kita dengar, apa yang kita sudah tangkap 3 minggu berturut, renungkan baik-baik. Lihat siapa pribadi yang akan berjalan bersama kita dalam tahun ini. Dia, he is our covenant keeping God. Dia Tuhan pemegang janji, dia Tuhan yang mengikatkan janji dengan kita. Kita berjalan dalam tahun ini dengan satu pribadi yang ketika dia berbicara dia tidak batalkan. Mazmur 89 coba. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. This is yang berkata, akulah covenant keeping God. Loh, saudara, pastikan bahwa kita tahun ini bersama-sama secara korporat kita berjalan dengan satu pribadi yang tidak akan melanggar perjanjiannya, yang tidak akan menggagalkan apa yang dia ucapkan keluar dari bibirnya. Itu akan terjadi buat kita. Kalau itu yang kita percaya kita lakukan bersama-sama, kita akan melihat bagaimana yang namanya transformasi dan victory bukan slogan. Bagian kita sekarang adalah bagaimana kita mengenal dia. Intimacy boleh terjadi, bergaul karib dengan dia untuk kita mengenal pribadi seperti apa yang dinamakan sebagai covenant keeping God. Kita perlu di situ. Anda kita mau melihat bisnis kita boleh diberkati tahun ini, kita mau melihat pekerjaan kita juga diberkati, berjalanlah bersama Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai covenant keeping God. Saudara, ini message buat kita di rumah ini dan bagi yang mendengar secara online. Ini buat kita, ini bahasa Tuhan buat kita. Karena itu kita perlu untuk bisa terus merenungkan itu.
sampai hari ini masih menjadi perenungan saya. Karena semakin banyak kita merenungkan, sebanyak itulah kemudian kita mendapatkan lagi hal yang lain. Nah, sebagai covenant keeping God, apa ya yang Tuhan janjikan buat kita di tahun ini? Kira-kira saudara, dari 3 minggu yang lalu sudah disampaikan. Kira-kira apa yang menjadi janji Tuhan buat kita di tahun ini? Saudara, buat saya ketika menjelang akhir tahun, jadi dua bulan lah sebelum 2021 berakhir. Itulah waktu-waktu buat kita sebenarnya untuk mencari wajah Tuhan, untuk bisa melihat kira-kira Tuhan mau mengerjakan apa buat kita. Ya, kalau dalam posisi saya juga harus bertanya, Tuhan kira-kira Tuhan mau melakukan apa untuk gerejanya. Nah, di masa-masa itu, ya apapun yang kita bisa usahakan untuk mendapatkan waktu seperti itu, ya kita pakai untuk bisa mencari wajah Tuhan. Nah, saya melakukan retret pribadi, tapi dalam retret pribadi itu saya tidak mendapatkan yang saya mendapatkan, tapi tidak mendapatkan yang selazimnya dulu saya lakukan. Saya dapat, tapi saya mendapatkan justru yang nya itu adalah ketika worship night. Retret saya dapat, retret pribadi saya dapat. Tapi yang mendapat penekanan justru waktu worship night. Kapan worship night kita terakhir? November akhir, betul ya? Disitulah saya mendapat satu penekanan demi penekanan. Tokoh yang Tuhan kasih kepada saya adalah Yakub untuk tahun ini. Nah, dari apa yang saya renungkan melalui perjalanan hidupnya Yakub, ada 2 hal yang disinggung oleh Pastor Leo pada minggu yang lalu. Dan saya tahu itulah janji Tuhan buat kita. Minggu lalu, berkat dari ikat janji, ada berapa? Ada 4 ya? Halo? Anda sudah baca kan ya? Paling enggak Anda sudah baca ringkasannya tak? Berkat ikat janji ada 4. Yang pertama, reposisi. Yang kedua, bermultiplikasi, betul ya? Yang ketiga, ya, keturunan pemimpin yang dihormati, betul ya? Yang keempat, kepemilikan. Dari 4 ada 2 yang saya rasa atau buat saya pribadi menjadi janji Tuhan buat kita tahun ini. Bermultiplikasi dan kepemilikan. Bermultiplikasi sebagaimana Yakub dari tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Betul? Dari tidak punya kambing domba dia bisa menjadi pengusaha yang sukses. Betul? Diberkati. Bermultiplikasi ada di sana, bermultiplikasi. Yakub bermultiplikasi karena dia mengenal siapa Allahnya. Dari mana? Multimedia nggak usah dimunculkan ya, karena saya mulai bergerak tidak mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah, saudara lihat coba dalam Kejadian 28. Dalam Kejadian 28. Nah, dalam Kejadian 28 adalah bagaimana Tuhan apa ya kata-kata yang enak ya. Tuhan memberikan mimpi, Tuhan berbicara kepada Yakub, Tuhan melawat Yakub dan di situ Yakub kemudian tahu bahwa Tuhan berbicara kepada dia dan Yakub kemudian mendirikan mezbah dan berkata, inilah rumah Allah. Betul ya?
Itu Kejadian 28. Nah, di dalam mimpi itu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai siapa? Akulah Allah Abraham, Ishak, nenek moyangmu, betul? Nah, pengalaman itu kemudian dibawa oleh Yakub bahwa dikatakan dalam perikop itu dikatakan bahwa kalau engkau Allah yang menyertai aku, kalau engkau Allah yang memelihara aku, kalau engkau Allah yang membuat aku berhasil. Dan kita tahu apa yang terjadi pada Yakub, Yakub dibuat berhasil dalam hidupnya. Multiplikasi itu mengikuti Yakub. Berkat itu mengikuti Yakub. Karena apa? Karena Yakub mengenal Allah bapaknya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang yang menyertai dia. Tahun ini kita disertai oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan kita kenal dia sebagai the God Covenant Keeping God. Kalau kita bisa mengenal itu dengan lebih baik dan lebih baik, saya percaya setiap janjinya adalah ya dan amin buat saudara dan saya. Kalau tahun ini adalah tahun bermultiplikasi buat kita, kita aminkan itu dan kita mau berjalan bersama Tuhan yang memberikan multiplikasi itu. Multiplikasi dalam hal apa? Multiplikasi dalam hal jiwa-jiwa, kita aminkan. Multiplikasi di dalam bisnismu, maka kita berkata amin buat setiap janji Tuhan. Multiplikasi dalam setiap apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Kita berkata, Tuhan engkaulah Allah yang memberikan janji itu kepada aku. Tahun ini menjadi tahun yang exciting, saudara. Walaupun kalau secara mata kita melihat ke depan, kita takut mungkin. Tapi justru kalau kita melihat kepada Kristus dan bagaimana dia berkata bahwa dia memegang janji. Maka tahun ini menjadi tahun yang exciting sebenarnya. Exciting dengan apa yang ingin dia kerjakan. Karena dia berkata setiap keluar yang dari bibirku tidak pernah diubah. Dengar baik-baik saudara. Multiplikasi, kepemilikan tidak pernah diubah buat GKS Light to the Nation. Jadi saya memberikan satu himbauan kepada kita semua. Saudara, dengar kembali, renungkan semuanya itu. Tangkap setiap apa yang dikatakan roh secara pribadi atau mungkin secara korporat. Perkatakan dan kita melakukannya bersama-sama. Dan biarkan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui kita boleh terjadi. Biarkan apa yang Tuhan ingin kita boleh mengalami, biar kita semua bisa mengalami bersama-sama. Diberkatilah setiap home, diberkatilah setiap keluarga. Amin saudara. Di tahun-tahun ke depan atau di hari-hari ke depan adalah hari di mana saudara. Kalau Alkitab berkata makin gelap, tapi di hari-hari ke depan di dalam Kristus justru orang benar makin bersinar. Nah, satu kali saya mendengar satu hamba Tuhan menyampaikan apa yang dia dapat untuk tahun 2022 atau 2022 dan seterusnya. Dia berkata begini, dalam waktu saya lupa 10 tahun ke depan atau dalam waktu ke depan ini, ya 10 tahun atau 10 kali lipat saya lupa. Dan dia berkata gini, witchcraft itu akan meningkat dalam tahun-tahun ke depan. Saya lupa ya 10 tahun atau dalam 10 kali lipat. Witchcraft itu akan meningkat di dunia dan di gereja. Ada witchcraft di dalam gereja. Kenapa? Karena fokusnya bukan lagi kepada Tuhan. Witchcraft bisa ada di gereja itu karena keinginan kedagingan manusia. Maka yang dilepaskan adalah doa-doa yang kita sebut dengan doa sihir. Nah, ketika saya mendengar itu ada di gereja, saya mikir saudara, bagaimana terjadi. Dan saya kemudian lihat apa yang terjadi di dunia. Saudara sangat membuat kita harus bisa melihat dengan baik-baik. Witchcraft on media. Teknologi maju dengan pesat. Ya, teknologi bisa membuat fokus kita yang tadi Yesus berubah menjadi fokus kepada teknologi. Yang tadi kita percaya kepada Yesus, tadinya kita bergantung kepada Tuhan, kita bisa bergantung kepada teknologi.
kita bisa nggak butuh Yesus karena teknologi begitu maju. Nah, witchcraft on media. Ketika dia sebut witchcraft on media, saya Google saudara. Saya googling, saya mau tahu gitu. Ya. Didapatlah yang namanya TikTok. Anda tahu TikTok ya? Berapa banyak jadi pemain TikTok? Oke, nggak apa-apa. TikTok nggak jadi masalah saudara. Karena TikTok menjadi kendara buat witchcraft. Kenapa? Karena di dalam TikTok itu ada satu komunitas yang namanya Witchtalk. Witch dari witchcraft, Witchtalk. Saudara tahu tanggal pertengahan Januari saya buka, saya lihat itu tayangannya 22,6. Anda tahu tayangannya kalau di itu ada view gitu. Berapa? Biasanya berapa? 22,6. Anda tebak berapa belakangnya? Kilo, M, no, B. 22,6 billion. Itu pertengahan Januari. Akhir Januari saya buka lagi. Kemarin saya buka sama anak-anak MCR. Jumlahnya sudah 25,1 billion tayangan. Artinya dalam 2 minggu peminatnya udah miliaran saudara. Anda paham maksud saya? Minatnya tuh benar-benar sangat miliar orang untuk bisa melihat itu. Dan di dalamnya berbicara apa? Di dalamnya itu mulai dari yang menyebutnya baby witch, artinya pemula, sampai yang advance. Apa sih? Ngajarin bagaimana menjadi kaya dengan cara-cara. Saudara, saya dibilang sama anak, saya nonton itu saya tertawa. Karena apa saya tertawa? Enggak, di pikiran kita itu sesuatu yang enggak mungkin, itu aneh, itu lucu lah. Kenapa saya bisa tertawa? Saya bilang, karena di dalam saya ada firman. Bayangkan kalau orang itu tidak ada firman. Artinya dengan mudah akan mengikuti. Dan dalam satu analisa dari saya lupa dari siapa ya. Mungkin dari hamba Tuhan. Satu analisa. Siapa yang ada di dalam Witchtalk itu? Dan ternyata major itu adalah generasi Z. Generasi Z itu yang umurnya 12 sampai 26 tahun. Generasi Z itu yang major ada di situ. Saudara, saya jadi merenung, saya jadi mengingat kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita. Kalau mereka tidak benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kalau mereka nggak sungguh-sungguh mencintai firman Allah. Kalau mereka tidak mengenal siapa Tuhannya yang tahun ini berjalan bersama dengan mereka. Saya khawatir sekali mereka gampang untuk beralih kepada yang lain. Apa sih isinya dalam Witchtalk itu? Salah satunya, saudara, saya terpaksa harus buka walaupun saya tertawa-tawa dan saya nggak mengikuti lebih jauh. Apa salahnya coba saudara? Bangun pagi-pagi, ambil kopi atau teh, kemudian kita putar-putar sambil afirmasi. Hari ini pokoknya aku tidak pernah sedih. Hari ini sukacita selalu mengikutiku. Selalu aku dipenuhi. Salah gak? Nggak salah kan saudara? Kelihatannya nggak salah. Tapi itu yang diajarkan. Oke? Ambil daun, ya, tulis di satu helai daun itu angka, ya kalau kita sini tulis, ya oke lah, kita bisa pakai mata uang asing yang lain. Kita tulis dolar. Nah, daun itu taruh di dompetmu, jalan supaya hari ini duit datang kepadamu. Anda tertawa ya, karena apa? Ada firman di dalammu. Tapi bagaimana mereka yang percaya dan melakukan? Loh, apa bedanya dulu nih nenek moyang kita nih pakai yang kuning-kuning tuh taruh di dompet. Anda tahu ya? Taruh di dompet. Ada lagi bilang, ambil tiga potong cengkeh, gitu ya, taruh di dompet supaya pada hari itu ketika kemanapun kau pergi, mara bahaya tidak mengena kepadamu.
Nggak ada bedanya dengan yang kuning-kuning itu ditaruh dompet ya. Dulu kita bakar-bakarin itu. Setiap orang percaya pada Yesus, keluarkan itu yang di dompet. Wah, semua dikeluarin, kita bakar-bakarin itu semua. Karena apa? Nggak butuh yang kayak begitu, karena Yesus adalah pelindung kita. Berkat itu datang kepada kita oleh karena Kristus di dalam kita. Makin Kristus makin bersinar, berkat makin berlimpah datang kepada kita. Makin Kristus dinyatakan di tempat ini, makin berkat berlimpah datang ke sini. Karena apa? Orang-orangnya di sana adalah orang-orang yang memiliki Kristus di dalamnya makin bersinar. Kita punya itu, kita bisa, wow. Tapi apa yang terjadi di dunia, juga kita harus bisa perhatikan. Oleh karena itu saudara, berjalan dalam tahun inilah berjalan bersama dengan Dia yang kita kenal sebagai Tuhan yang memegang ikat janjinya. Kenali Dia, setiap apa yang Dia boleh dikatakan, tangkap itu menjadi rema buat kita. Tahun ini rema yang kita dapat oleh karena kita mengenal Dia, itulah yang membuat kita berhasil dan diberkati. Sekali lagi, secara korporat, multiplikasi dan kepemilikan itu bagian kita. Amin. Saya percaya ada janji-janji lainnya. Karena kita baru di Januari. Walaupun sebentar lagi kita tahun baru. Tapi dari tahun baru ke tahun baru, di tengah-tengah ini ada janji Tuhan berbicara untuk sepanjang tahun ini. Amin saudara. Kiranya kita semua diberkati oleh Dia. Dan kita bisa berjalan bersama Dia. Sang pemegang ikat janji. The covenant keeping God. Mari saudara. Saya ajak saudara untuk, masih ada waktu gak? Masih ada waktu. Kita naikkan satu pujian. Dan jadikan ini satu pengakuan kita bahwa Dia ada di tempat ini nyata. Ku yakin Kau hadir di sini. Silakan, Larry. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Saudara bisa bangkit berdiri. Nyatakan dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, nyatakan dengan iman kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama boleh mendeklarasikan bahwa Engkau Tuhan yang hadir dan nyata di tempat ini. Engkau Tuhan yang hadir dan nyata dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang nyata dan hadir dalam keluarga kami. Tuhan, kami percaya pemulihan ada buat kami semua Tuhan. Baik itu pemulihan secara keluarga, baik itu pemulihan hubungan, baik itu pemulihan kesehatan, pemulihan dalam keuangan. Tuhan, Engkau nyata buat kami Tuhan. Biarlah tahun ini tahun di mana kami berjalan dengan pribadi yang kami tahu Engkau lah pribadi yang memegang perjanjian-Mu Tuhan. Engkau lah pribadi adalah the covenant keeping God. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan setiap janji yang Kau lepaskan kepada kami Tuhan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Setiap janji yang Kau lepaskan kepada kami Tuhan, itu tidak Kau tarik kembali Tuhan. Tapi kami mau mengakuinya Tuhan, bahwa multiplikasi bisa terjadi Tuhan. Multiplikasi terjadi buat kami mulai dari tahun ini Tuhan. Dan tahun-tahun berikutnya Tuhan. Kepemilikan yang daripada Engkau juga Tuhan, itu boleh terjadi buat kami Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, ada janji-janji yang lain juga yang akan Kau lepaskan buat kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, aku berdoa bahwa setiap telinga roh mereka semua dari jemaat-Mu di tempat ini Kau bukakan Tuhan, sehingga setiap kali roh berbicara kami semua mendengarnya Tuhan. Dan ketika kami mendengarnya, kami menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan. Karena kami adalah jemaat-Mu Tuhan, kami adalah gereja-Mu yang tidak menipu diri kami sendiri, bahwa kamilah anak-anak Allah, kamilah anak-anak Allah yang diberkati oleh Engkau. Kamilah adalah rumah Allah, kamilah pintu gerbangnya surga Tuhan. Kami menjadi pelepas-pelepas berkat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu pada siang hari itu, sebagaimana Engkau memberkati kami, sebagaimana Engkau melindungi kami, sebagaimana Engkau memelihara kami. Engkau menyinari kami dengan sinar wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, memberikan kepada kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat kelimpahan-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua gereja yang diberkati berkata, amin. Have a blessed Sunday. God bless you all.